Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentu berkat nikmatnya, berkat kasih sayangnya, berkat karunia-Nya kita sama-sama masih dapat diberikan kekuatan dan rasa keingintahuan serta kekuatan bagi diri kita sehingga kita dapat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita berikan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kami mohon izin menyapa Bapak Ibu terlebih dahulu yang sudah bergabung dalam kajian Muhammadiyah with You malam hari ini, baik dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran MCCC, pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung, pada Bapak Ibu dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan perkataan terlebih dahulu yang malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Isnawan. Kepada Pak Isnawan kami persilakan. Terima kasih Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini melimpahkan karunia kepada sekalian berupa kesehatan sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk berjumpa kembali di Zoom meeting Muhammadiyah with You yang kesekian kalinya kita terus berjumpa setiap malam dalam rangka meningkatkan iman dan imun kita dalam rangka menghadapi COVID-19. Bapak yang saya hormati, malam ini kita mendengarkan bersama-sama satu kajian dari seorang psikolog, yakni Ibu Dewi Nur Rizky, psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Ajiman Widyanata di Lawang. Beliau seorang psikolog yang setiap hari berhadapan dengan pasien-pasien yang memang mengalami gangguan-gangguan kejiwaan yang saya kira memang di situasi seperti ini saya kira banyak menerpa kita sekalian, sehingga kita akan dalam satu pencerahan dari beliau dalam rangka menguatkan imun kita dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih pada Bu Dr. Dewi Nur Rizky yang siap malam ini sudah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita. Dan terima kasih pada Ibu yang saya hormati yang terus setia untuk tetap berjumpa di dalam Zoom ini dalam rangka meningkatkan lagi kembali iman dan imun kita dalam rangka menghadapi COVID-19 yang hari-hari ini masih luar biasa peningkatannya. Kita berharap semoga dari waktu ke waktu semakin menurun sehingga kita bisa terbebas dari suasana stres yang terkait dengan adanya pandemi ini. Saya kira demikian saja Mas Afdal yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga kehadiran Bu Dewi Nur Rizky atas paparannya malam ini. Semoga ini bermanfaat bagi sekalian dan menjadi amal jariah bagi Bu Dewi. Saya kira demikian. Terima kasih. Nasrullah wa tungkarib. Wabasyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembuka dari Pak Isnawan dapat memperlancar acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita malam hari ini sangat menarik Bapak Ibu. Stress release selama pandemi COVID-19. Yang akan diisi oleh beliau Ibu Dewi Nur Rizky, MPSI psikolog. Beliau adalah psikolog klinis dari Rumah Sakit Jiwa
Dr. Rajiman Widyodiningrat Lawang. Kepada Ibu Dewi Nur Rizky kami persilahkan. Oke. Terdengar masih ya? Terdengar masih ya, Mas ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kita nikmat kesehatan kita, nikmat iman, nikmat Islam, kita masih bisa diizinkan untuk bertemu di Zoom meeting hari ini. Dan senang sekali bisa bergabung bersama Muhammadiyah ya, pengajian Muhammadiyah ini dari Jogja. Dan salawat serta salam juga saya haturkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita hingga yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya kalau dibilang hari ini saya tidak memberikan share mengenai tentang sebuah PowerPoint, tapi saya di sini juga saya tidak mengajari, tidak membimbing, tidak melakukan, cuma saya berbagi yang pernah saya alami, kemudian selama ini seperti apa pengalaman-pengalaman yang memang teman-teman klien, pasien ataupun dari siapapun saya dapat, saya sampaikan di sini bahwa memang situasinya, kondisinya saat ini sangat tidak menentu dan sangat panjang gitu ya, dan tentunya membuat semua orang itu menjadi tidak tenang, terus kemudian banyak hal yang biasanya tidak muncul di waktu-waktu sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, tiba-tiba selama hampir 2 tahun ini, tiba-tiba muncul. Apa itu? Rasa cemas, rasa kemudian takut, khawatir, kemudian muncul juga terkait dengan kondisi fisik, tiba-tiba rasanya kok menurun, bawaannya gak nyaman, bawaannya sakit, bawaannya kok lemes terus kemudian jadinya enggan beraktivitas, kemudian dan muncul gejala-gejala yang lain, yang keluhan-keluhan yang dulunya tidak muncul, tapi tiba-tiba selama setahun lebih, hampir 2 tahun ini tiba-tiba muncul dan dirasakan dan sangat tidak nyaman. Itu yang garis besar yang perlu kita ternyata dampaknya selama terjadinya COVID ini pandemi ini sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kemarin pada saat saya dihubungi sama Mas Irwan, saya mau menyampaikan apa ya gitu, menyampaikan apa. Cuma memang penting sekali saya rasa bahwa kita perlu untuk merilis kita punya stres, bagaimana kita menanggapi kita ini posisi tidak bisa untuk menghindari pandemi ini, tapi bagaimana, kalau bahasa saya adalah bagaimana kita berdamai, bagaimana kita untuk menyesuaikan diri di situasi yang saya kira semua belum tahu kapan selesai, tapi kita untuk bagaimana kita menjalani semua supaya kita bisa tetap dalam kondisi yang prima, karena mau tidak mau kita berada di sini, terus mau nggak mau juga kita harus tetap menjaga kesehatan mental kita, karena sangat berkaitan, sangat berhubungan sekali antara kita punya kondisi psikologis, kita punya kondisi pikiran, kemudian kita punya kondisi psikologis tadi bergabung juga dengan emosi, itu sangat berkaitan. Terus kemudian kita punya kondisi tubuh, fisik, status fisik, dan juga kita punya perilaku. Itu sangat berkaitan, sangat berhubungan. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau misalnya
kira-kira saya kondisinya saat ini sehat gitu, dinyatakannya sehat. Tapi kok saya bawaannya malas banget ya, gitu. Kok bawaannya gak bisa ngapa-ngapain. Terus lewat berapa hari, ternyata menurun imunnya gitu ya. Nah itu jadi cek ternyata, dicek tensinya naik, kalau tensinya malah rendah, atau malah kok rasanya nggak enak, makan tuh nafsu makan menurun gitu ya. Terus kemudian akhirnya badannya muncullah asam lambung, muncullah sakit kepala, muncullah pusing gitu ya. Dan itu memang sangat berkaitan. Dan juga jangan lupa pikiran. Kalau kita punya cemas, punya takut kan itu masuk emosi ya. Tapi kalau pikirannya juga ternyata dipicu juga oleh pikiran. Jadi bawaannya tuh kayak yang kalau kita jangan-jangan kalau ketemu sama ini si A, kayaknya aku habis ketemu A langsung sakit deh, kayaknya aku ketemu ini langsung sakit deh gitu. Jadi itu juga muncul pikiran negatif gitu ya. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi saling mempengaruhi. Nah, ini saya langsung masuk ke materi aja. Ya Mas Abdul ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Karena memang saya mohon maaf sekali kalau tidak ada, saya yang tidak men-share, ada video yang saya ingin share ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan salah satu cara yang bisa dilakukan di rumah dan sederhana sekali dan sangat mudah. Tapi kalau untuk PowerPoint saya nggak buat PowerPoint gitu, kebetulan memang full sekali. Jadi memang kalau saya boleh cerita di sini, kami ini merupakan RSJ di Rumah Sakit Jiwa dan sebenarnya bukan rumah sakit rujukan COVID gitu, tapi karena kami langsung rumah sakit vertikal oleh kementerian, jadi mau tidak mau harus menyediakan ruang COVID. Jadi kami terbagi, IGD kami terbagi jadi COVID dan non-COVID. Semua ruangan akhirnya dipakai, dibagi yang non-COVID dan COVID, dan semuanya hingga hari ini terisi full. Jadi kalau bisa dibilang, dan luar biasa sekali kami yang biarpun kami satu ruangan ada teman-teman yang positif sekalipun, kami tetap meskipun di tracing, tapi kami yang dulunya, yang setahun sebelum, 6 bulan sebelum itu, kami diberikan isoman. Tapi kalau sekarang kami tidak ada isoman, gitu. Jadi kami, biarpun satu ruangan positif, jadi kami hanya tracing, kalau ada keluhan baru dilaporkan, tapi kalau tidak ada keluhan tetap masuk seperti biasa. Jadi memang tuntutannya adalah kami harus standby, gitu ya, standby. Mau tidak mau karena memang pelayanan harus tetap buka, terus kemudian dan semakin ke sini luar biasa sekali gitu ya, bahwa saya sampai heran karena menurut teman-teman yang di bagian pemulasaran jenazah itu hampir setiap hari ada pasien yang meninggal, terus kemudian ya sangat berbeda sekali, rumah sakit kami sangat berbeda sekali dibanding yang 6 bulan sebelumnya, karena luar biasa gitu ya. Dan ini saya pengen mengajak Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu yang kerja mungkin yang sebagai tenaga kesehatan sudah merasakan sendiri gitu ya bagaimana riuhnya rumah sakit itu, dan kita harus tiap standby, bagaimana. Kok saya dibilang, apakah Mbak Kiki stres? Oh iya, saya katakan saya stres karena posisinya adalah banyak hal yang terjadi gitu ya, dan nah bagaimana akhirnya saya masih bisa untuk bisa untuk mengelola itu, dan syukurnya masih bisa, dan memang tidak mudah untuk terus berproses karena ini tiap hari berproses gitu, karena tiap hari selalu ada situasi baru yang memicu munculnya stres, entah itu akhirnya munculnya adalah berupa keluarnya rilisnya dengan cara menangis atau dengan cara
yang lain. Sebentar saya matikan dulu, ini baterai saya off sebentar. Siap, Ibu. Jadi. Baru menunggu nggih Bapak Ibu sekalian. Materi kita malam hari ini baru mengisi baterai. Mohon ditunggu Bapak Ibu. Ya, sudah. Mohon maaf, terpotong. Siap Ibu, tidak mengapa. Ya baik, saya lanjutkan. Bahwa memang kalau mungkin tadi saya bilang bahwa mengatakan bahwa apakah saya mengalami stres, tentu ada mengalami stres. Karena setiap orang itu perlu bertemu dengan adanya kondisi situasi yang tidak nyaman. Gitu. Gunanya apa gitu? Karena memang itu salah satu cara buat kita untuk menjaga diri. Jadi kalau udah terkena hal yang tidak nyaman itu kan pasti kita rasanya pasti tidak nyaman, rasanya pengen menghindari itu secara otomatis ya. Berarti berusaha untuk kita jangan dilakukan, jangan mengalami lagi gitu. Jadi memang cara-cara untuk ya itu perlu untuk jaga-jaga di hari selanjutnya supaya nggak ketemu dengan hal-hal tersebut kedua kalinya. Dan juga kita bisa memperhitungkan bagaimana caranya supaya kita mengatur ritme, jangan sampai kita terjadi itu kembali lagi. Dan itu kalau di kami itu sebutannya bisa dibagi dua. Jadi stres itu ada dua, ada eustress, ada distress. Nah, eustress itu yang tadi saya sampaikan ketika seorang mengalami situasi yang tidak nyaman tadi, dia akan mempelajari, ibaratnya menjadikan bahwa situasi tersebut sebagai sebuah pengalaman yang nantinya untuk kedepannya supaya tidak kejadian, maksudnya supaya tidak merasakan hal yang tidak nyaman tadi, supaya tidak terlalu sangat mempengaruhi lebih dibanding dengan yang sebelumnya. Gitu. Jadi caranya apa, diperbaiki caranya supaya tidak mengalami hal yang ibaratnya keluhan-keluhan yang sama seperti itu. Tapi kalau yang namanya distress, jadi orang itu menanggapi, merespon kondisi situasi stresnya dengan sangat ibaratnya kayak kalau misalnya ada kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, terus kemudian responnya sampai dia cemas terus-menerus, kemudian ngerasa kok kayaknya dia ketakutan dengan segala hal, akhirnya dia mengurung diri gitu ya. Kayaknya tidak mau bertemu dengan siapapun, membatasi dirinya gitu ya. Jadi itu responnya kalau kita bilang dari situasi stres tadi disebut dengan kondisinya distress. Gitu. Jadi distressnya negatif gitu ya. Nah itu tadi, sehingga kayak perlu apa nih yang perlu dilakukan gitu untuk supaya tidak, kalaupun dalam kondisi situasi seperti ini sampai itu berlarut-larut gitu ya. Nah sehingga perlu nih sebenarnya informasinya banyak yang mesti banyak yang dilakukan gitu. Cuman saya ngambil beberapa, dan sebelum saya masuk itu kita juga perlu yang namanya kalau boleh apa ya, kondisi ini adakah sebagian pernahkah mengalami juga COVID atau sebagai LC juga lulusan COVID? Kita dari Mbak Nita ada, atau lagi sementara isolasi mandiri mungkin? Oke. Ya, mungkin teman-teman yang masih sementara isolasi mandiri, masih sementara dan
sudah atau yang kalau yang masih isolasi mandiri atau masih terpapar COVID, saya supaya semangat gitu ya, insya Allah terus bisa untuk terus berjuang bahwa semangat bertemu dengan keluarga itu menjadi salah satu kunci. Bersama-sama dengan keluarga itu ternyata itu sangat indah. Itu bisa jadi salah satu untuk penyemangat bahwa kita bisa untuk melewati masa-masa itu. Terus kemudian kalau teman-teman yang sudah lulus COVID, yuk sama-sama. Kalau memang teman-teman bersedia dan memenuhi syarat, yuk donor plasma. Ya, donor plasma ya. Karena memang mungkin kalau di sini yang dari kedokteran jauh lebih tahu ya. Oke, jauh lebih tahu ya bagaimana untuk pentingnya bahwa pentingnya penggunaan dari plasma tersebut. Oke, saya tambahkan di sini bahwa memang kalau saya tidak mengatakan bahwa beberapa waktu lalu suami saya sempat untuk mencoba membantu saudara teman yang mengalami kondisi penurunan saturasi, terus kemudian mengalami COVID itu sendiri dan butuh plasma gitu. Dan luar biasanya karena butuhnya saat itu saya kurang tahu berapa kantung yang diperlukan. Cuman memang salah satu pendonornya diminta ke suami saya. Dan suami saya itu udah kali keempat. Jadi kali keempat untuk mengecek status apakah mampu sebagai pendonor plasma atau tidak. Ternyata sampai 4 kali cek itu sangat tidak memenuhi standar gitu. Jadi kalaupun di sini ada teman-teman yang memang sudah jadi LC gitu ya, yuk sama-sama untuk kalau teman-teman mau silahkan untuk bisa mendonorkan plasmanya karena banyak sekali yang membutuhkan, banyak sekali dan bisa untuk membantu teman-teman yang lagi sementara kondisi kesehatannya lagi sementara menurun terkait dengan COVID. Nah, kembali ke stress release. Kalau dibilang stress release, saya mulai dari pada saat saya mengalami kondisi yang bisa dibilang saya tidak mulai kembali ke masa itu. Waktu kami juga mengalami berada pada situasi isolasi mandiri. Dan memang kalau saya sebagian dari keluarga saya ada gejala dan kok suami saya sampai gejala berat. Dan itu yang situasi yang bagi saya menurut saya berat gitu ya. Karena memang mau tidak mau kami saya berada di rumah untuk isolasi dengan keluarga di rumah, kemudian suami saya di rumah sakit dengan situasi yang harus memakai ventilator dan untuk bicara saja setengah mati, untuk mengkontak saja luar biasa susah gitu ya. Dan selalu saat itu saya merasa bahwa sembuh nggak ya gitu, dan ada sempat pikiran yang bagi saya negatif sekali gitu. Jadi kayak yang saya takut saya tidak bertemu kembali, saya takut untuk jangan-jangan ini juga ada salah saya karena saya kurang memperhatikan gitu. Entah dari makanannya, entah dari situasi-situasinya sehari-hari, maskernya dan segala macam. Kemudian banyak sekali pikiran negatif yang muncul yang mempengaruhi saat itu, dan apalagi posisi adalah saya mau tidak mau harus tetap, meskipun saya
di rumah isoman tapi positif, dan saya harus tetap beraktivitas di rumah gitu. Karena siapa lagi gitu ya. Dan ada beberapa hal yang saya pelajari dari kondisi kemarin. Dari kondisi kemarin bahwa penting sekali bahwa ternyata keluarga itu luar biasa yang bisa menjadi penyemangat, dan sepertinya itu apapun yang kita lakukan tuh seperti kayak ini tuh ada tujuannya, bahwa saya akan berkumpul dengan keluarga saya. Bahwa saya ini nanti selesai, saya sembuh, saya sudah selesai 2 minggu untuk isolasi, itu saya sudah bisa berkumpul kembali. Itu yang jadi penyemangat saya. Kemudian akhirnya saya tetap bisa beraktivitas. Nah, di satu sisi, di lain hal saya ngelihat suami saya juga dengan suatu yang berjuang bahwa dia akhirnya bisa kembali sehat kembali dan pulang di hampir sebulan di rumah sakit, di ventilator tuh kurang lebih 10 hari menggunakan ventilator. Dan itu yang saya pelajari saat itu adalah saat dia kondisi drop. Ada dua kondisi yang saya pelajari. Yang pertama itu saat itu sebelum drop itu plasma. Jadi saat itu dalam waktu, saya sangat bersyukur sekali, dalam waktu 30 menit suami saya yang butuh 4 labu, 4 kantung plasma itu terpenuhi dalam waktu 30 menit. Jadi langsung dapat, besok pagi langsung menggunakan, dapat langsung dimasukkan 2 kantung setiap harinya di 2 hari itu, dan alhamdulillah cepat tertolong. Terus kemudian, dan itu bantuan, dan oleh Allah itu melalui teman-teman yang baik sekali, dan mereka yang cepat sekali merespon, dan alhamdulillahnya gitu. Jadi saya itu, kami dapat kayak benar-benar lingkungan, ketika pelajaran buat kami adalah yuk kita bangun relasi yang sangat baik dengan orang-orang di sekitar kita, dengan teman-teman kita, karena bisa jadi mereka adalah orang-orang yang akan menolong kita di saat kita kesusahan. Jadi memang itu satu yang saya dapat pelajaran. Terus kemudian kedua adalah pada saat suami ngedrop itu, ngedrop dan dia kondisinya itu, saya mengatakan padanya bahwa harus tenang, kembali harus tenang. Tadi saya katakan di awal bahwa ada pikiran, ada emosi atau psikologis, ada fisik, kondisi tubuh sama perilaku, itu saling berkaitan kan. Nah, pada saat kita tidak tenang, pas pikiran kita tidak tenang, otomatis secara emosi itu kan nggak tenang tadi ya. Pikiran kita kemana-mana nih, duh ininya turun, saturasinya turun, aduh ininya nggak saturasinya kok nggak naik-naik, terus kemudian bunyi kemana-mana, situasinya nggak mendukung, lingkungannya tuh bunyi mesin-mesin apa segala macamnya tuh, dan terdengar ada yang meninggal gitu ya. Terus kemudian pikirannya akhirnya, aduh jangan-jangan saya bisa meninggal saat itu, jangan-jangan saya tidak bisa tertolong lagi, jangan-jangan saya udah nggak bisa ketemu orang keluarga di rumah gitu ya. Itu pikiran negatifnya. Jadi, dan bawaannya cemas, khawatir, takut, sedih, marah juga pada kondisi gini, kenapa mengalami itu. Dan akhirnya apa? Tubuhnya merespon kondisinya, jadinya tubuhnya akhirnya bawaannya imunnya turun, lemas, tambah lagi saturasinya semakin tidak mau naik gitu, karena memang posisinya tidak stabil gitu ya. Tidak stabil lagi jadinya, sehingga kondisinya sangat, kemarin itu sempat dia sampai nggak bisa tidur. Nah, perilakunya apa? Nggak bisa tidur. Bisa dibayangkan kalau nggak bisa tidur, berarti imunnya pasti turun kan gitu. Itu secara otomatisnya seperti itu. Sehingga satu saya bilang, ini kamu dalam kondisi tidak tenang. Kondisi tidak tenang, akhirnya apa? Semuanya mempengaruhi. Saya tantang, mau sembuh atau tidak? Mau ketemu kami atau tidak? Berkumpul lagi atau tidak?
gitu. Jadi kalau memang kalau misalnya Bapak Ibu punya keluarga yang masih bisa Bapak Ibu kontak, tantanglah mereka bahwa mereka ini loh, kami ini di sini juga lagi berjuang untuk bisa bertemu dengan kamu. Ayo, kamu juga harus berjuang. Gitu. Itu yang kita bisa beri semangat ke mereka bahwa kita dan menunggu keluarganya sayang banget di rumah dan ingin bertemu. Gitu ya. Jadi saya tantang dia untuk, ayo, kamu harus paksa dirimu untuk bagaimana kamu jauh lebih tenang. Dan saya itu selain itu saya bilang, sekarang gini deh, kita baru itu nggak bertemu selama lebih hampir 7 hari. Waktu 7 hari nggak ketemu, saat itu posisinya ngedrop itu, dan saya bilang, sebelum 7 hari ini, dari hitungan 7 hari ini, apa aja sih yang kita bisa syukuri? Hitung nikmatnya yang sudah dikasih. Gitu. Coba anggaplah 1 minggu ini atau 1 minggu ke belakangnya. 1 minggu ke belakang atau 2 minggu sebelumnya. Apa yang sudah kamu yang kamu syukuri? Kamu masih bisa tadi melek, kamu masih bisa ngelihat aku, kamu bisa telepon aku, kamu bisa hidup, masih bisa nafas, masih bisa mendengar, masih bisa untuk kamu diajak ngomong, kamu masih masih kesadaranmu masih penuh gitu. Dan kamu masih bisa makan, masih bisa untuk minum. Ya meskipun karena katanya kalau orang pakai filter itu oksigen itu kan kering sampai yang susah. Jadi dia masih bisa melakukan itu. Dan saya minta dia untuk menghitung itu, dan sembari itu saya bilang, yuk kita relaksasi gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu lebih familiar meditasi, saya minta dia untuk coba sekarang latih nafas. Jadi meditasi dengan latih nafas. Sederhana sekali Bapak Ibu, misalnya kalau misalnya di rumah dalam kondisi tidak nyaman, tidak tenang, Bapak Ibu bisa melakukan itu. Jadi misalnya entah dengan posisi apapun. Memang kalau kami sarankan bisa dengan duduk atau dengan sembari berbaring itu tidak ada masalah. Atau dengan duduknya bersila atau duduknya di kursi atau duduknya itu terserah. Yang jelas membuat Bapak Ibu nyaman dulu gitu. Pada saat itu suami saya kan pasti berbaring ya. Jadi saya minta dia untuk kalau agak sulit untuk buka mata, tutup mata aja. Tutup mata itu jauh mungkin lebih konsentrasi. Dan silahkan kamu fokus. Jadi kita melatih pada saat meditasi itu, relaksasi itu meditasi fokusnya pada pernapasan. Jadi yang biasanya mungkin kalau dalam kondisi cemas itu kan fokusnya kemana-mana ya, malah nggak bisa hilang konsentrasi ya. Jadi tuh ingatnya bawaannya pikiran terus gitu. Nah ini kita fokusnya itu pada aliran nafas. Terus kemudian rasain nafas yang masuk dan nafas yang keluar, itu dirasakan. Nafas yang masuk ke dalam sampai kepada paru-paru, sampai seluruh tubuh, kemudian baru sampai rasakan yang keluar. Nah itu dirasakan. Dan sambil itu saya bilang, kalau sudah sambil dari itu, entah kamu mau pakai bantuan musik, nggak ada masalah. Nggak pakai bantuan musik juga nggak ada masalah. Kalau kamu terganggu dengan suara-suara yang di sekitarmu, mungkin pakai headset, earphone itu, dipakai. Kemudian dengar musik, supaya mungkin kamu agak lebih rileks. Dan sembari baca doa terlebih dahulu, terus juga kemudian ingatlah apa aja yang bisa disyukuri. Banyak hal kan yang menyenangkan yang sudah kita lalui, yang kita sampai hari ini, sampai saat itu gitu. Jadi memang itu yang dua pelajaran itu yang menurut saya sangat maksudnya sangat berarti buat kami itu, karena memang ternyata, dan itu efeknya itu malam jam 1 saya dihubungin, dia ngedrop
pagi subuh itu saya hubungi, saya ngasih tahu seperti itu, siangnya itu alhamdulillah saturasinya naik, gitu. Jadi, dia bilang, "Aku udah bisa aku baru bangun tidur, aku sudah nyaman sekali, jadi saturasiku sudah naik." Dan menurut saya bahwa ternyata, apa ya, Allah itu dari dan kemudian, selama itu saya ada sempat baca di Al-Qur'an gitu ya, bahwa memang Allah tuh sudah menyediakan berbagai macam obat yang sebenarnya sudah secara, apa namanya, itu bisa jadi pengobat itu ya, pada saat kita dalam kondisi-kondisi yang sangat tidak nyaman gitu. Dan, maksudnya waktu kemarin tuh saya membuktikan sendiri bahwa, wow gitu, wow sekali gitu, karena ternyata entah itu dari syukur, entah itu dari bahwa kita punya jadi syukur kita punya teman-teman, relasi teman, itu kan salah satu yang, apa namanya, ternyata tuh jadi pengobat gitu ya. Dan alhamdulillah sekali akhirnya bisa terlewat. Nah, terus sekarang apa tantangannya sekarang? Tantangannya adalah bagaimana supaya kami tidak tertular kembali. Nah, itu. Jadi mungkin teman-teman yang pernah mengalami itu pasti tidak ingin ketemu lagi dengan namanya COVID atau tidak ingin mengalami lagi, dan bagaimana biasanya akan ada pasca mengalami COVID. Jadi kayak ada traumanya sendiri bahwa sebenarnya sebenarnya kalau saya bilang bisa dibilang yang jadi traumanya adalah kondisi situasi yang pada saat mengalami COVID itu yang sebenarnya pengen dihindari gitu ya. Karena sangat tidak nyaman. Jadi saya bilang teman-teman yang saat ini belum pernah atau mudah-mudahan tidak jangan deh gitu. Maksudnya jangan coba-coba gitu ya. Ini bukan coba-coba gitu untuk ngerasain itu, karena memang tidak nyamannya karena situasinya kita harus berjauhan dengan orang-orang kita sayangi, itu yang jadi kuncinya. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan pada masa itu? Saya mau tahu bahwa teman-teman memang setiap orang berbeda-beda ya kondisinya. Orang berbeda-beda kondisinya. Dan yang perlu dilakukan di rumah kalau teman-teman memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi memang kalau kami waktu itu langsung kalau bisa dibilang ada buat grup penyintas COVID, dan itu posisinya untuk bukan melatih sih, ibaratnya memberikan edukasi bagi yang teman-teman yang sedang isolasi mandiri. Jadi yang perlu dilakukan adalah tentunya di rumah itu sebenarnya ambillah jarak dari antar anggota keluarga. Jadi antara anggota keluarga ambil jarak, terus kemudian tetap kalau penggunaan masker itu sangat penting sekali. Jadi tetap gunakan masker double ya, masker double, medis kain itu jauh lebih baik dibanding hanya medis aja, walaupun medis juga sangat udah baik gitu. Terus kemudian kalau perlu punya N95 ya nggak apa-apa, tapi memang agak nggak semua orang pakai, jadi pakai masker medis sama masker kain gitu, itu sudah baik. Kalau saya kemarin malah saya pakai APD, alat pelindung diri sendiri saya di dalam rumah gitu. Jadi saya kalau kontak dengan kebetulan orang tua saya mau harus kontak fisik. Jadi saya harus pakai APD, pakai handscoon kalau saya mau kontak. Apapun yang saya pegang saya pakai gitu. Karena memang posisinya saat itu lagi sementara di sini dulu tidak sehat. Jadi menjaga jangan sampai justru kok misalnya saya sudah sehat, orang tua saya belum sehat, malah saya nularin atau dua-duanya malah nularin gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu yang saya kemarin lakukan. Terus kemudian makanlah gitu. Pokoknya paksa diri buat makan. Kenapa? Karena itu salah satu energi, tenaga, kita juga untuk jadi kita
pemulihan terus dari porsi makan itu. Dan kalau nggak salah kemarin itu diinfokan bahwa makannya mengandung banyak protein gitu ya. Tapi intinya kok saya sih karena kemarin saya makan aja gitu, makan meskipun ya sebenarnya nggak enak karena kadang-kadang bosen juga makannya itu terus gitu, cuman mau tidak mau harus makan karena itu jadi saya punya tenaga buat saya mikir, buat saya untuk saya aktivitas di rumah itu juga. Terus kemudian yang saya lakukan juga ketiga itu adalah olahraga. Yang sebelumnya saya nyadari bahwa saya itu kurang sekali namanya olahraga ya, maksudnya kayak yang karena sejak pandemi itu biasanya kan kalau di kami itu hampir tiap minggu tuh selalu ada kegiatan olahraga, terus ada aktivitas di ruangan gitu ya. Cuman selama pandemi memang semuanya sangat berkurang sekali, aktivitasnya bisa dibilang sudah sangat berubah. Jadi, nah kemarin pada saat terkena akhirnya saya aktifkan kembali. Dan olahraga paling ringan yang saya lakukan adalah apa? Ambil nafas, latih pernapasan. Itu yang paling sederhana sekali, latih pernapasan. Jadi mungkin kalau misalnya pagi-pagi kan udaranya nyaman ya, enak ya, gitu. Nah itu diambil. Boleh sembari berjemur, boleh jam 9 sampai jam 10 itu berjemur, ya waktu yang terbaik untuk mendapatkan vitamin D. Nah itu boleh sembari ambil nafas, atur nafas, fokus pada nafas, sembari meditasi juga nggak ada masalah, silakan. Itu juga salah satu untuk cara untuk kita juga biar lebih nafasnya enak gitu ya. Oksigennya juga kita dapat banyak gitu. Jadi sehat sekali ya. Terus kemudian yang keempat, pikiran sebisa mungkin dan latihlah berpikir untuk pikir yang positif. Berlatih. Saya bilang berlatih atau jangan sampai jangan mikir gitu. Mungkin bahasanya kalau kita sehari-hari jangan mikir gitu. Cuman kadang-kadang dijawab lagi gitu. Ya nggak mikir piye gitu ya, nggak mikir gimana gitu ya. Tapi mau nggak mau pasti mikir ya gitu. Cuman latih pikiran untuk lebih positif. Caranya bagaimana gitu? Salah satunya dengan cara, yuk kalau misalnya ada berita apapun itu yang Bapak Ibu dapat entah itu dari media sosial, entah itu dari TV, televisi, ataupun dari media sosial, entah itu berupa di grup, di chat, atau di dimanapun dapat. Terus kemudian berita-beritanya adalah tentang COVID begini, pasien begini, dan segala macam yang negatif-negatif, harus ditinggalkan dulu. Gitu. Jadi, kalaupun misalnya mau menggunakan itu adalah misalnya kontak dengan keluarga kah, video call, hahaha, ketawa-ketawa, dan bahas misalnya mau membahas sesuatu, diskusi sesuatu, bukan diskusi sih, menceritakan sesuatu hal-hal yang menyenangkan gitu ya, menyenangkan, tidak membahas mengenai bahasan mengenai COVID itu bagaimana, dikit-dikit COVID segala macam. Waktu sampai kemarin saya menghindari, saya berusaha untuk menghindari berita-berita atau membaca yang menurut saya membuat saya semakin drop gitu. Dan saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk diri saya sendiri. Maksudnya kalau yang selama ini kita tidak ada waktu untuk kita memperhatikan diri kita sendiri, nah saat kondisi tersebut isolasi gitu ya, dirinya diperhatikan. Entah saya waktu kita perhatikan entah dari tadi self body care itu tadi olahraga termasuk, makan juga termasuk ya. Terus juga olahraga tadi, terus juga tadi saya lebih kayak yang bagaimana saya menghibur diri saya. Entah itu sebenarnya beda-beda. Ada yang menghibur diri dengan nyanyi, ada yang menghibur dirinya menonton, ada yang menghibur dirinya dengan ikut kajian-kajian gitu ya, atau ikut kegiatan yang sifatnya komunitas yang menyenangkan gitu. Dia suka apa gitu, dia membuat suatu prakarya gitu atau apapun itu, atau ikut video memasak, intinya sesuai dengan hobinya. Itu salah satu cara untuk kita membangun bagaimana supaya pikiran kita menjadi lebih positif. Jadi buat suatu kegiatan-kegiatan yang memang itu bisa bantu kita untuk
munculkan kita punya pikiran positif itu yang akhirnya membantu untuk pemulihan, untuk segera pemulihan atau masa penyembuhan untuk kita selesai dari isolasi mandiri tadi. Dan yang tentunya yang pasti sebenarnya jadi awal itu adalah kita tetap kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala hal yang kita rasakan, kita terjadi sama kita itu mau tidak mau adalah atas izin dari Allah. Kita diberikan, kamu hari ini dari tanggal ini sampai tanggal sini akan mengalami namanya COVID gitu. Dan Allah itu kayak saya bilang kayak intil gitu ya, intil ngasih tahu nih selama ini tuh kamu tuh kurangnya di sini, saya kasih ini biar kamu lebih di sini. Gitu. Kalau saya mengambil hikmah dari kemarin seperti itu. Oke, saya kurang di sini, kurang di sini. Makanya Allah ngasih kayak gini dan saya bersyukur bahwa ternyata sebenarnya dari sekian itu dari sebulan, hampir 2 bulan kami isolasi, tidak masuk kantor dan tidak beraktivitas keluar rumah. 2 bulan itu benar-benar off di rumah. Saya masih ternyata sebelum itu saya berapa tahun sebelumnya saya ternyata sudah kemana-mana gitu, dan itu saya bersyukur sekali ternyata saya disuruh istirahat selama 2 bulan itu di rumah gitu. Jadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang jadi kunci utama juga, bahwa kita akhirnya masih bisa syukurnya masih bisa untuk berada di sini gitu ya, berada untuk bisa menikmati itu yang jadi juga penyemangat buat saya bahwa Allah itu sangat baik, sangat maha dari segalanya gitu, dan jadi penolong kami untuk akhirnya kami bisa keluar dari kondisi tersebut. Dan akhirnya kok sekarang kami juga balik lagi, kita terus balik ke Allah bahwa menjadi pelindung kami gitu ya, pelindung kami bahwa kami supaya tidak, karena kita bilang semua ini beresiko. Jadi semoga kami kita sendiri tidak kembali lagi, kalau sudah pernah mengalami tidak kembali lagi ke masa itu. Itu karena memang sangat tidak nyaman. Itu untuk sekarang saat itu. Nah, itu dari tadi mungkin Bapak Ibu sudah ngambil apa ya? Saya kira udah ngambil kira-kira apa sih yang perlu dilakukan untuk supaya itu termasuk stress release ya, supaya kita pada selama masa pandemi ini bisa lebih tenang, bisa lebih tetap bisa berfungsi sehari-hari, tetap bisa beraktivitas sehari-hari, meskipun tentunya pasti akan ada namanya naik turun. Kalau kita itu kalau misalnya di kurva tuh kan ada kurva itu kan ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Terus ada batas sebelah sini, batas sebelah sini. Kalau ini masih tengah-tengah, masih di antara seperti ini, itu batasnya batas normal gitu, bahwa akan ada di mana kita merasa bahwa kita seneng banget atau belum, terus kemudian ada rasa kita kok rasanya sedih banget gitu, kondisi cemas gitu. Itu berjalan dengan normal. Nah, itu berarti dalam kondisi sebenarnya mentalnya masih sehat gitu, karena kita masih bisa berfungsi sehari-hari, masih bisa beraktivitas sehari-hari, masih menyadari, sadar kondisi diri, itu masih dalam kondisi sehat mental. Nah, supaya akhirnya tadi saya bilang dari sekian saya tadi sampaikan, mungkin Bapak Ibu juga bisa mengambil semua bahwa stress release itu kayak gitu. Apa yang perlu dilakukan? Ya, kalau dari saya seperti itu, kemarin saya lakukan seperti itu, dan alhamdulillah memang dapat hasilnya ya. Saya bersyukur sekali bahwa kami bisa melewati itu. Dan akhirnya berapa lama ini, memang kan kalau mengalami kondisi tadi itu, kemudian saya lihat tadi ada eustress ya. Ada eustress tadi, saya mengambil bahwa berarti ke depannya saya harus ngapain nih? Berarti ke depannya yang saya harus lakukan, karena ini pandemi, namanya pandemi itu kondisinya masih belum tentu, otomatis saya harus menyesuaikan diri, kami harus berdamai dengan ini, mau tidak mau
tetap beraktivitas. Akhirnya tadi, oke, untuk yang kemarin mungkin saya sempat tetap berkerumun gitu. Tetap mendatangi tempat-tempat yang memang rame, yang memang akhirnya seperti itu sempat ada acara-acara, terus kemudian saya tetap datang. Terus kemudian apalagi buka masker karena mau tidak mau ada cambil makan gitu ya. Dan sekarang setelah pasca kemarin kami benar-benar off gitu dari jadi kami sangat menghindari berkerumun, apalagi kalaupun kami diundang tidak dalam waktu lama. Jadi waktu mungkin yang kemarin yang waktu saya sebelum sakit itu lama ya, berada di tempat suatu acara tuh lama, terus kemudian mau nggak mau kalau namanya lama kita pasti akan ngerasain haus, nggak nyaman, dehidrasi ya. Terus pengen ngemil-ngemil apa gitu ya. Nah, akhirnya saya batasin, oke, berarti kalau misalnya pun memaksa saya untuk hadir di suatu acara, waktunya saya pangkas. Jadi misalnya kemarin sampai 2 jam, 1 jam aja cukup. Dan kalau saya rasa saya sudah mencukupi minum dulu, sebelum saya bertemu dengan orang-orang, saya harus minum dulu, mencukupi kebutuhan air saya, makan saya juga tercukupi, sehingga pada saat tempat acara, itu saya tidak membuka masker. Gitu, dan menggunakan masker double. Saya tadi bawa ada masker medis dan masker kain yang saya pakai. Itu juga itu dan saya menghindari untuk membuka, sebisa mungkin saya tidak membuka masker tadi gitu ya pada saat itu. Kalaupun misalnya menuntut kita untuk buka gitu ya, karena mungkin bisa dia agak longgar kemudian masukin lagi. Atau misalnya perlunya ambil jarak. Jadi ambillah jarak, entah itu Bapak Ibu mulai ke WC dulu, ke toilet dulu, untuk buka kemudian ambil nafas, gitu ya. Untuk ambil sendiri itu jauh lebih aman dibanding harus tadi saya bilang tadi agak buka sedikit kemudian masuk lagi, agak dilonggarkan gitu. Oke, mungkin itu kalau saya sekarang seperti itu. Terus kemudian lebih banyak menghabiskan waktu di rumah gitu, lebih banyak menghabiskan di rumah, jadi cuman kantor rumah gitu. Memang aktivitasnya kalau kita dibilang Bapak Ibu yang mungkin yang aktif di luar sebagai ya, tentu sangat berusaha untuk menyesuaikan ya Bapak Ibu ya, karena tentu tidak nyaman sekali ya gitu, yang harusnya saya bisa kemana-mana ketemu hahaha atau ketemu berdiskusi dengan banyak orang tatap muka seperti itu, tiba-tiba sekarang harus di rumah aja gitu, seperti saya sekarang cuma ngomong gitu kayak sendiri gitu, dan itu harus menyesuaikan diri gitu, benar-benar situasinya berubah, tapi mau tidak mau itu demi kesehatan bersama ya, demi amannya bersama. Nah, itu kalaupun toh dituntut untuk kita tatap muka, memang harus dengan sangat protokol kesehatannya harus ketat sekali gitu. Karena mau nggak mau kalau sekarang saya bilang variannya luar biasa, sangat cepat sekali, sangat cepat, dan saya sampai kalau bisa dibilang di sini hampir setiap hari pengumuman bahwa ada yang itu ya, maksudnya sangat cepat sekali. Jadi memang benar-benar yuk mari sama-sama untuk kita patuhi protokol kesehatan. Dan tadi beberapa hal yang tadi saya sudah sampaikan mengenai pengalaman saya bahwa apa yang mesti dilakukan pada saat isolasi dan selama selama pandemi ini harus ngapain aja, itu bisa jadi salah satu, mungkin bisa Bapak Ibu bisa ambil yang mana-mana yang Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sendiri masing-masing. Dan kalau misalnya per poin saya bilang bahwa sebenarnya dari sekian banyak beberapa yang saya ambil itu saya juga ambil dari Pak Ari Ginanjar, Bapak Ibu udah tahu, beliau ada salah satu ESQ mungkin ya, ESQ itu emotional spiritual question itu. Nah, itu beliau juga men-share bahwa apa aja yang harus dilakukan selama masa pandemi,
itu dari pikiran, kurang lebih sama pikiran. Terus kemudian harus ada olahraga fisiknya juga doa, sholat tahajud. Bapak Ibu yang mungkin pada merasa lebih dekat, merasa lebih nyaman ketika dengan tahajud lakukan gitu ya. Dan justru itu yang mungkin salah satu juga jadi penolong ya. Terus kemudian makan itu juga ya satu, berjemur, terus juga pikiran. Kemudian ada lagi yang memberikan penjelasannya bahwa perawatan diri. Perawatannya tadi saya bilang tadi, entah itu dari segi makanannya diatur, mulailah dengan hal-hal yang sehat, olahragalah, terus kemudian tidur yang cukup, minum air, hidrasi, terus kemudian relasi, ya, bangun relasi. Mungkin kalau sekarang ada beberapa yang mengeluhkan gitu ya, kita bagaimana mau membangun relasi, orang kita cuman ketemu aja cuman lewat offline gitu. Kan enaknya tuh kalau ngobrol-ngobrol ketemu muka gitu. Ya memang tentu pasti ada ketidaknyamanan ketika membangun relasi cuman hanya pada saat ini saja. Maksudnya ya melalui Zoom atau melalui media sosial atau segala macam. Tapi tetaplah untuk bisa membangun relasi tersebut. Jangan sampai hanya berkutat dengan diri kita sendiri. Karena memang mau tidak mau kita adalah makhluk sosial, bahwa itu adalah salah satu hal yang penting yang kita bisa lakukan untuk kita bisa tetap sehat gitu ya, salah satu membangun relasi. Terus kemudian 2, meditasi. Saya sarankan silahkan melakukan meditasi. Meditasi tadi boleh menghitung rasa syukur, menghitung apapun yang kita pernah hal yang menyenangkan yang pernah kita alami, yang pernah Allah kasih ke kita itu dihitung. Bukan yang kita menuntut, intinya kita mengingat-ingat bahwa berapa banyak yang Allah kasih ke kita. Itu juga membuat juga supaya kita bahwa ketika kita sudah rasakan nikmat namanya bahagia, pasti akan rasa muncul rasa bahagia, dan itu juga bisa meningkatkan kita punya imun kita. Terus juga fokuslah pada kondisi saat ini. Kondisi saat ini. Jadi kalau kita bilang mindfulness gitu, kalau bahasa psikologinya ada sebutannya mindfulness. Jadi kita melakukan satu kegiatan itu, kita berfokus pada situasi yang saat ini. Jadi kalau kita mikir bahwa nanti ke depan kayak mana ya, gitu, nanti aku bisa kena nggak ya, gitu. Terus atau nggak kemarin tuh aku udah ngerasain gini nggak enak. Jadi fokusnya tuh yang entah masa lalu, entah masa depan itu sama-sama membuat tidak nyaman atau tidak, kalau misalnya cemas atau malah membuat intinya tidak nyaman gitu. Sehingga latihlah diri untuk bisa fokus pada kondisi saat ini. Sekarang saya berada di mana, saya di tempat di mana, saya lagi ngapain, dan saya fokusnya pada itu, kondisi itu. Kalau misalnya pun Bapak Ibu di rumah, saya lagi nyapu, ya udah pikiran saya adalah saya lagi nyapu lantai, nyapuin supaya rumah saya bersih, rumah saya perlu dibersihkan apa lagi. Nah, itu fokus saat ini ceritanya seperti itu. Jadi fokus dengan apa yang kita lakukan saat ini. Terus kemudian berikan afirmasi positif. Ya, afirmasi positif diberikan bahwa boleh nggak sih ngeluh gitu? Boleh nggak sih ngeluh? Mungkin bahasanya bukan ngeluh ya. Kalau mungkin bercerita kepada orang lain kan pasti gini. Kayak ngeluh itu kayak yang aku tuh lo capek, aku tuh lo gak iso ini, gak iso itu gitu. Sebenarnya mungkin diubah kata-katanya ya, bahwa cara penyampaian pun juga itu bisa jadi bukan suatu hal yang mungkin seperti keluhan, tapi seperti kita bercerita bahwa aku tuh ingin berbagi, yang aku tidak nyaman itu aku ingin berbagi ke orang lain. Bukan bentuknya sebuah keluhan, tapi sebuah cerita berbagi, cerita hal yang tidak menyenangkan. Aku selama ini memang mengalami tidak menyenangkan. Aku nggak senang, aku merasa bahwa aku kesulitan di sini. Mungkin kamu bisa bantu aku gitu. Jadi kayak bahasanya memang tidak berupa bahasa yang
Aduh, itu kan itu keluhan. Nah, ini kita ubah. Kita latihlah diri untuk belajar untuk bagaimana kita berbagi perasaan kita dengan tidak berbentuk keluhan. Karena kalau keluhan itu sifatnya kayak negatif ya, negatif. Jadi kalau berbagi, bercerita perasaan, bercerita pikiran itu kan lain dengan kita mengeluh. Jadi sifatnya kalau mengeluh itu sifatnya negatif dan itu malah lebih tidak baik buat kita sendiri juga. Dan terus kemudian lakukan hal-hal yang menyenangkan. Kegiatan-kegiatan yang menurut Bapak Ibu itulah hobi atau yang Bapak Ibu membuat Bapak Ibu semangat, Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu ingin lakukan lagi gitu ya. Itu lakukan itu karena memang itu salah satu juga untuk mewujudkan kita punya hormon-hormon yang buruk gitu ya, hormon-hormon yang tidak baik itu dilepaskan sehingga ada hormon bahagia yang bisa membuat Bapak Ibu jadinya senang dan itu juga meningkatkan imun gitu. Itu beberapa hal, saya nggak tahu tuh berapa, 1 sampai berapa. Yang jelas sebenarnya kalau secara tulisan, secara omongan gini sebenarnya banyak yang harus dilakukan, tapi yuk coba untuk dilakukan, mulai untuk dilakukan karena memang saya bilang bahwa mau tidak mau inilah sebuah kebiasaan, kita membentuk sebuah kebiasaan baru yang memang dari awalnya tidak biasa, sekarang juga bukan tidak biasa, yang awalnya tidak kita lakukan tidak biasa, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau namanya mau mengawali sebuah kebiasaan itu pasti akan awalnya tertatih-tatih, berat, terus juga butuh effort, butuh semangat yang tinggi itu dari mana-mana pun, atau dari diri sendiri gitu ya, dari sendiri atau dari orang lain itu juga kita butuh. Oke. Itu beberapa hal yang saya bisa bagi buat Bapak Ibu. Saya harap itu bisa bermanfaat dan silakan Bapak Ibu mulai dari mana, Bapak Ibu dari mana yang bisa menolong Bapak Ibu, yang bisa membantu Bapak Ibu untuk berdamai dengan situasi kondisi selama pandemi ini. Jadi beberapa tadi itu salah satu rilis yang bisa dilakukan, yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah, yang Bapak Ibu bisa untuk jaga supaya Bapak Ibu bisa dalam kondisi tenang gitu ya, dalam kondisi kurva normal gitu ya. Baik, saya tadi juga belum menyapa Bapak Ibu yang saya juga mohon maaf sekali. Saya alhamdulillah saya bisa ketemu sama Pak Ismawan nggih. Pak Ismawan dari PWM di Jogja, dari Bu juga ada PD Aisyah nggih. Wah, ini saya beruntung sekali bisa bertemu gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim saya punya kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang lain yang saya kira juga sangat berkontribusi sekali pada di organisasi Muhammadiyah ini, dan saya senang sekali bisa diundang untuk bisa bertemu dan bisa berbagi di sini. Baik, begitu dari saya. Mungkin ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Kalaupun misalnya nanti dibutuhkan untuk PowerPoint, saya insya Allah nanti kan saya share biar bisa mungkin Bapak Ibu bisa sedikit banyak bisa lebih jelas gitu dari saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Moderator, Mas Abdul. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat terima kasih kepada Ibu Dewi atas pemaparan materinya, sangat menarik Bapak Ibu sekalian untuk menguatkan diri kita dalam rilis stres kita di masa pandemi. Baik, berikutnya Ibu Dewi dan Bapak Ibu sekalian adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan, bisa memiliki pertanyaan, bisa langsung menuliskannya di kolom chat atau bisa langsung dengan menyalakan mikrofonnya.
Kami persilahkan Bapak Ibu jika sudah. Oh, ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Daryatmo. Bagaimana menghadapi dalam artian di masa-masa pandemi sekarang ini banyak keluarga kita meninggal, terus kasus COVID-19 naik di Indonesia. Nah, ini tentu kita menjadikan ini sebuah trigger dalam artian ada situasi di mana ini menjadi kekhawatiran kita sehingga kita menjadi cemas, Ibu. Nah, bagaimana cara kita dari sisi psikologis ini mengolah rasa cemas kita, mengolah rasa stres kita sehingga bisa di-maintenance dengan baik, Ibu Dewi. Baik. Jawab, Pak siapa tadi yang nanya? Bapak siapa tadi yang nanya? Pak Daryatmo. Pak Daryatmo. Ya, Bapak. Baik, terima kasih Pak Darya atas saya sangatnya Pak Dar ya. Pak Daryatmo nggih. Jadi memang kok dibilang di mana-mana sekarang beritanya banyak hal yang kok nggak usah berita sih ya. Ini aja hampir setiap hari pengumuman di masjid ada yang meninggal gitu ya, ada yang meninggal, terus kemudian kalau kita lewat di rumahnya pun, rumahnya biasanya kalau kita lihat kalau ada layatan itu kan penuh ya, biasanya ada pengajian kah atau apa. Terus, ini sama sekali rumahnya sepi, memang ternyata ke COVID. Hampir setiap hari kita dengar ambulans mondar-mandir bawa entah itu jenazah, entah itu pasien gitu ya. Cuman itu pasti juga sangat mengganggu. Dan memang apalagi punya keluarga yang memang dalam kondisi saat ini masih kurang sehat, tentu jadi kita punya, tadi Bapak bilang bahwa itu jadi trigger sendiri. Tapi kembali lagi bahwa bagaimana sekarang kok saya bilang kita apakah saya tidak mengalami kondisi yang sedang stres? Enggak, saya tetap mengalami stres. Saya tetap mengalami, saya merasa bahwa siapapun itu, entah itu orang lain ataupun itu teman kerja saya atau siapapun itu, saya ada ketakutan sendiri jangan sampai mengalami demikian. Gitu. Dan tentunya tadi saya sampaikan beberapa hal yang tadi yang bisa dilakukan adalah tadi kembali berusaha untuk menyadari bahwa segalanya ini terjadi atas izin Allah. Yang pertama, bahwa memang semua hal yang terjadi adalah atas izin Allah. Dan segala hal itu akan kembali, entah itu dengan cara apapun. Entah itu dengan cara apapun akan kembali. Meskipun pun kalau misalnya bukan karena COVID pun juga, kalau memang waktunya sudah diambil, itu yang memang sampai pada saat itu pun juga kalau mau nggak mau akan mengalami demikian ya, maksudnya mengalami kayak pergolakan. Iya emang gitu, cuman kalau nggak punya keyakinan itu dulu itu rotok untuk sulit gitu, tapi yakinlah bahwa segala hal itu atas izin Allah dan memang akan kembali. Kedua, misalnya untuk berpikir bahwa ketika ada hal yang tidak menyenangkan di luar kita, situasi yang tidak mendukung seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk supaya kita paling tidak untuk kita jaga diri kita sendiri. Itu tadi entah itu kita melakukan beberapa kegiatan hal-hal yang sifatnya kita bisa yang produktif gitu ya, yang produktif tentunya, terus kemudian kita lakukan hal-hal yang sesuai dengan kita punya hobi, kegemaran, sehingga kita memunculkan kita punya rasa. Kalau melakukan hobi itu kan kita melepaskan hormon endorfin ya, maksudnya hormon-hormon yang jelek, yang bawaannya stres itu kan keluar karena kita sifatnya bahagia, karena kita melakukan hal yang menyenangkan gitu. Jadi itu bisa juga membantu untuk kita lebih sehat, lebih merasa bahwa itu melindungi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, berarti ngapain lagi aja self body care-nya. Entah itu dari makan, entah dari olahraga, itu salah satu yang kita lakukan. Itu bumbu intinya gini, kenapa hal itu harus dilakukan? Ini memunculkan kita punya emosi, tadi kan ada pikiran, emosi, tubuh, fisik, perilaku itu kan semuanya berkaitan, berhubungan. Jadi kalau misalnya bapak dan perilaku itu kan berhubungan.
Anggaplah misalnya, kenapa sih kita harus tetap beraktivitas? Kenapa sih kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang kita menyenangkan? Ya, tujuannya adalah kita supaya baik, kalau kita melakukan kegiatan aktivitas itu kan tadi hormon endorfin tadi kan terlepas, hormon yang memberikan rasa stres itu kan terlepas, akan memunculkan hormon lain yang bisa membuat kita lebih bahagia. Kalau sudah bahagia, katanya emosinya lebih senang, lebih positif, otomatis apa, pikiran kita pun juga akan lebih oke, aku bisa menjaga diriku, otomatis aku akan melakukan kegiatan-kegiatan hal yang bisa lebih positif, dan tubuhku pun, imunku juga akan menurun gitu, sehingga kita bisa membuat lebih stabil. Dan juga otomatis kalaupun misalnya makannya sudah teratur, makannya sudah baik gitu ya, terus kemudian apa satu lagi tadi, mungkin kalau dari kami ada, kalau kita kenal namanya 5M gitu ya, dan bagaimana menjaga jarak, bagaimana memakai masker, mau tidak mau tetap harus dipakai dimanapun berada gitu ya. Terus kemudian bagaimana mengurangi untuk beraktivitas, bertemu dengan kerumunan gitu. Dan itu juga harus dilakukan kayak gitu. Jadi itu yang selama yang bisa Bapak lakukan, Pak Ibu lakukan ya tentunya, yang selama memang kondisinya saat ini kita nggak bisa, saya bilang bahwa bagaimana kita berdamai dengan itu, mau tidak mau berada di posisi itu. Dan saya kira sama-sama semangat untuk bisa melewati ini, dan saya yakin kalau kita sudah yakin bahwa tadi yang pertama, semua itu izin Allah, insya Allah kita diberi lindungan, dilindungi, dan oleh Allah tuh pasti akan dibantu hal-hal yang ini loh, dikasih tunjuk, kamu ngapain ini, dikasih ini ya, semua hal itu yang pertama nih, seperti itu. Itu sih dari saya, Bapak. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum, Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Masih mau bertanya, boleh, Mbak? Iya, Ibu. Kami persilakan, Ibu. Oh iya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah kami dari NTT bisa bergabung di pesantren COVID ini. Dan terus terang baru 3 hari kami bergabung, tapi kami sangat merasakan manfaat, terutama materi kali ini, karena sangat sangat mempengaruhi psikologi kami juga, karena kemarin kebetulan sepupu kami qadarullah dengan jalan Allah harus meninggal melalui karena terpapar COVID. Terus ada beberapa keluarga yang lagi isoman. Dari materi yang Mbak Dewi sampaikan, berarti intinya kita harus berdamai dengan situasi dan berdamai dengan diri sendiri ya Mbak. Nah mungkin selain kita olah pikiran, olahraga yang disampaikan Mbak Dewi, mungkin ada amalan-amalan dari segi religinya untuk sehingga kita bisa bisa kita tenang untuk menghadapi situasi ini, sehingga kita juga bisa mampu memberi edukasi, menyampaikan kepada saudara-saudara yang lain, Mbak. Mungkin hanya itu, mohon pengalaman religinya, Mbak. Gimana, Mbak? Terima kasih Mbaknya itu. Iya. Ya, baik, terima kasih Ibu Helda dari NTT, Masya Allah Dari sekali. Ya, kalau saya bilang saya tidak punya pengalaman, maksudnya ini tidak secara khusus yang saya juga punya saya bilang saya masih kurang baik banget gitu ya untuk bisa memberikan informasi. Cuman bagi saya adalah selama ini mungkin saya kurang sekali ya namanya, saya mesti harus menambah terus bagaimana saya punya syukur gitu, syukur saya itu sejauh mana saya kayaknya kemarin saya tuh nggak sempet bilang alhamdulillah saya sudah dapat ini, atau nggak misalnya saya bersyukur ternyata banyak sekali nikmat yang Allah kasih itu. Ternyata kemarin mungkin sempat saya lupa, terus akhirnya sekarang saya mulai belajar kembali lagi, terus menambah
setiap hari, kira-kira setiap hari itu saya punya stok nikmat dari Allah tuh berapa gitu. Dan itu yang pertama itu dari syukur tadi gitu. Terus kemudian kedua itu doa ya. Doa itu yang saya minta. Saya kira yang saya pelajari itu adalah doa apapun bisa. Itu maksudnya doa yang buat kita bagaimana buat kita tenang. Entah apapun itu doa yang membuat kita tenang. Terus kemudian silakan minta apapun sama Allah, bahwa Allah tuh maha baik kok, maha baik, maha segalanya gitu. Jadi kalau misalnya Allah berikan kita nyawa, kita masih bisa untuk masih bisa bernafas, minta sama Allah. Allah insya Allah akan kasih gitu. Dan itu kudu yakin dulu. Terus kemudian 3, mungkin Bapak Ibu yang bisa sholat malam, mungkin saya juga ini jadi pelajaran buat saya bahwa kadang-kadang saya juga lalai gitu. Cuman sebisa mungkin pada saat Bapak Ibu ingat bahwa saya perlu sholat malam. Saya kayak lebih nyaman ketika sholat malam, entah itu tahajud. Silahkan dilakukan gitu, lakukan. Dan kalaupun misalnya pada saat itu, apalagi dalam kondisi ibu mungkin dalam keluarga yang lagi kondisi kehilangan, terus kemudian sekarang harus mengambil jarak ya, misalnya isolasi mandiri tadi, kembali intinya langsung yuk minta sama Allah bahwa apalagi di sepertiga malam ya dengan tahajud tersebut, kalau Bapak Ibu mau nangis silahkan. Jadi saya ingat waktu saya juga itu pengalaman yang kemarin itu saya itu menghabiskan waktu benar-benar untuk menangis, untuk saya lost saya itu pada saat memang di waktu malam tersebut. Dan pada pagi harinya saya bisa fresh, saya akhirnya saya bisa ngomong panjang lebar ke suami saya bisa handle rumah gitu. Karena memang ternyata tenaga saya itu, maksudnya hal-hal itu saya sudah rilisnya pada saat itu. Saya sudah keluarkan semuanya. Dan saya masih bisa untuk bisa aktivitas. Saya besok harinya tuh jadi kayak penolong buat saya bahwa ternyata saya dengan kayak gini tuh seharusnya ini kayak disentil gitu ya, entah disentil entah di kalau orang tua ke anak tuh kayak dipukul gitu ya, nakal gitu ya, ayo gitu kamu tuh harusnya ini gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat ya sedekah. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya ukuran sedekah seperti apa. Jelas sebisa mungkin apapun yang kita punya, seberapa apapun yang Bapak Ibu punya, silahkan diberikan gitu. Silahkan diberikan. Yang tentunya yang membutuhkan gitu ya. Dan itu jadi kayak entah itu jadi kayak buat Bapak Ibu penolong di hari nanti gitu ya, atau entah itu penolong Bapak Ibu supaya menghindari Bapak Ibu dari sakit, atau pengobat sebagai obat juga, sebagai ibaratnya menyembuhkan juga ya, obat menyembuhkan ya, kayak intinya sebagai penolong buat Bapak Ibu lebih tenang bahwa senang juga karena sudah memberikan ke orang lain gitu kan, bahwa kita masih bisa mampu loh untuk memberikan ke orang lain. Itu juga salah satunya, jadi bersedekahlah gitu. Intinya sebisa mungkin apapun yang kita miliki, entah itu pada satu cuma bisa satu orang yang kita berikan sedekah, nggak ada masalah. Kalau saya gitu, jadi ibaratnya ya udah semampu kita, sebisa kita. Kemudian entah itu cuma orang kita berikan, tapi kalau cuma bisa satu orang ya nggak apa-apa gitu. Itu juga nyata ya, alhamdulillah gitu bahwa kita masih bisa mampu. Bagaimana dengan orang-orang yang belum bisa memberikan gitu. Nah itu sih yang 4 poin yang saya ambil sebagai pengalaman yang menurut saya bahwa itu hal yang bagaimana saya bisa semakin bisa bilang dekat dengan Allah, bahwa Allah tuh luar biasa banget gitu, luar biasa banget. Dan kayak saya kayak kagum gitu karena memang apa ya Ibu ya, secara pada saat maksudnya kalau misalnya dibilang di kondisi lalu itu, saya sampai kalau saya dibilang saya benar ada merasa trauma karena memang saya moga-moga tidak sampai kena lagi gitu. Jadi kayak
bagaimana supaya itu tidak kena lagi, saya melakukan salah satunya dengan religi tadi, itu pendekatan religi tadi. Saya harus melakukan apa aja supaya saya benar-benar kami terlindungi, kami melindungi diri kami sebagai perisai gitu ya Ibu ya. Dan alhamdulillah, dan saya kagumnya itu Allah tuh bahwa saat susah itu benar-benar Allah tuh ngasih lewat manapun, lewat teman kita punya relasi yang kita sebenarnya nggak apa ya, yang mungkin kita jarang tahu bahwa dia ini ternyata baik sekali saat kita butuh, ternyata tiba-tiba kontak, tiba-tiba langsung memberikan segala hal. Terus kemudian yang butuh, andainya ada aja gitu, dan saat itu yang benar-benar saya sampai heran, kok iso gitu, kok bisa gitu, sampai kadang-kadang tuh nggak sesuai dengan yang kita kira gitu ya Pak Ibu. Jadi kayak tadi, makanya kembalilah, itu sih yang saya bisa ambil 4 poin tadi. Semoga bisa membantu Ibu Helda, dan insya Allah semoga keluarganya segera sehat, yang lagi isoman, dan yang lebih dulu meninggalkan, semoga insya Allah husnul khotimah nggih Ibu nggih. Amin, matur Ibu juga tetap sehat. Amin, semangat sehat nggih. Iya, nggih. Baik, terima kasih Bu Helda atas pertanyaannya. Berikutnya Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Barangkali ada satu pertanyaan terakhir. Mas Afdal, ya, saya dari Cilegon, Mas Afdal. Ya, kami persilakan Ibu, langsung saja. Iya, mungkin ini bukan pertanyaan ya, hanya apa ya, berbagi pengalaman aja. Terus terang, beberapa waktu yang lalu saya juga sempat mengalami, ya istilahnya apa ya, depresi gitu ya. Sampai saya itu bilang ke suami, kok aku kayaknya depresi ya gitu. Bukan karena kami terpapar COVID, karena kami itu sudah mengalami terpapar COVID itu bulan Januari, dan insya Allah kami sudah dalam posisi sekarang sehat gitu. Justru yang sekarang ini saya rasakan adalah awal-awal itu karena ketika sahabat saya suaminya meninggal, dan pada saat itu dia itu suaminya kan isolasi mandiri, mencari ambulan ke sana kemari itu nggak dapat, sehingga akhirnya suaminya nggak tertolong. Padahal saya tahu ya, kalau kita itu punya MDMC dan kebetulan ada ambulans di situ gitu kan, kok saya nggak tahu dan saya nggak bisa bantu. Itu awal mula saya merasa down itu di situ. Kemudian disusul berkali-kali ada sahabat sakit, kemudian sahabat ada juga yang suaminya meninggal lagi, dan itu bertubi-tubi gitu. Akhirnya saya jadi seperti ini, merasa tidak berguna gitu, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, padahal sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu mau memberitahu gitu, sebenarnya bisa. Beberapa kali saya sempat ikut ini ya, kajian ini, termasuk yang tadi malam dengan Mas Ashad, ketika dibilang bahwa kadang-kadang memang pada posisi kayak gitu kita lupa bahwa ada Allah yang bisa kita mintain pertolongan gitu, bahwa kematian itu adalah takdir. Pada saat kita posisi jatuh kayak gitu tuh kita lupa gitu, kita memang secara kejiwaan jadi lupa, dan itu waktu yang kemudian agak lama mengendapkan diri. Sama ketika pada waktu saya COVID juga ya, padahal pada saat COVID malah justru saya cepet gitu. Ketika suami terpapar, kemudian serumah harus isolasi, saya hanya butuh waktu sebentar untuk bisa akhirnya bangkit gitu. Tapi justru kenapa ketika orang lain yang mengalami, apalagi posisi saat ini begitu banyak informasi-informasi orang yang meninggal, justru saya malah down gitu. Nah, akhirnya ya untuk menyadarkan itu kita sendiri memang harus dari diri kita sendiri, bagaimana caranya kita harus bangkit, bahwa
kita itu nggak bisa menyalahkan diri kita terus. Akhirnya ya benar gitu, pelan-pelan gitu. Kita harus mensyukuri bahwa kita masih bisa diberi kesempatan, dan mungkin dengan kita menolong dengan cara yang lain gitu, kita bisa melupakan bahwa di satu sisi kita pernah tidak berguna gitu. Dan memang akhirnya ya itu, saya sempat juga curhat sama Mbak Ratna gitu. Beberapa juga saya memang curhat, udah jangan lihat medsos dulu, kata teman-teman saya gitu. Ya bisa, kalau kita nggak lihat medsos, kita nggak tahu kan kalau ada kabar, ada teman yang mungkin nggak punya kontaknya, kita nggak tahu gitu. Jadi mau nggak mau kita tetap butuh gitu. Apalagi di samping itu, terus terang aja saya harus menghadapi banyak orang yang jujur aja tidak percaya wabah ini sebegitu masif, masih percaya bahwa ini dibuat oleh orang dan sebagainya gitu. Dan untuk menyadarkan mereka itu ternyata nggak mudah. Nah, tambahan-tambahan seperti itu membuat memang kita benar-benar pada posisi jatuh gitu. Dan alhamdulillah tadi saya mendapat kiriman pidato Pak Haidar yang seperti itu. Ya, memang tugas kita itu tidak bisa membuat orang itu seperti maunya kita. Yang penting kita itu harus terus-menerus menyiarkan bahwa ini loh benar ada kejadian, dan kita harus bergandeng tangan bersama-sama dengan orang yang sevisi, semisi dengan kita, bahwa kita harus sama-sama berjamaah untuk bisa terlepas dari pandemi COVID ini. Begitu saja Mas Abdul, saya cuma pengen sharing aja dari kemarin memang ini. Jadi saya butuh juga harus ngomong gitu. Dari kemarin saya pengen ngomong, ya kebetulan pas hari ini kok materinya sesuai, jadi terima kasih saya diberi kesempatan untuk katarsis di sini. Begitu aja Mbak yang bisa saya sampaikan. Mas Abdul, terima kasih. Terima kasih Ibu Mahsunah atas sharing-sharingnya, tambahan materinya. Menarik ini karena tentu di masyarakat juga masih banyak ternyata juga ya berbagai macam hal yang terjadi di masyarakat membuat kita juga harus menyampaikan itu dengan hati-hati dan lain sebagainya, menjadi cerita kita dalam pandemi COVID ini. Berikutnya Ibu Dewi, terakhir persilakan. Siap. Iya, aku ada mungkin tambahan ya, informasi tambahan. Siap. Ini memang sekaligus memberikan closing statement ya Ibu. Closing statement sekalian. Oke. Mungkin informasi tambahannya adalah memang tadi Bapak dari Pak Daryatmo, terus kemudian Bu dari NTT ya, terus kemudian Bu terakhir Mahsunah gitu ya. Dan yang namanya ada fase kehilangan, ada kita sebutannya fase kehilangan ya, tahap kehilangan. Jadi kita akan merasakan bagaimana namanya, pertama ada 5 tahap. Itu pertama denial. Tentu kita akan merasa bahwa denial itu kok gini sih, kok terjadi sama saya? Kenapa? Maksudnya kita akan merasa menolak bahwa ini seharusnya bukan saya yang mengalami, dari fase denial. Terus kemudian fase kedua itu adalah marah, anger, marah, bahwa marah dengan kondisi ini, marah dengan yang terjadi, marah dengan kenapa kok keluarga saya, kenapa kok sahabat saya, kenapa kok orang-orang di sekitar saya, itu ya fase angernya, marah ininya. Kemudian ketiga itu fasenya bargaining, jadi tawar-menawar. Harusnya tuh bisa dong, harusnya bisa ditolong dong, harusnya ada dong ambulan yang bisa nolong, harusnya ada dong rumah sakit yang bisa nerima, harusnya ada dong oksigen untuk bantu gitu ya. Tawar-menawar. Kemudian keempat, setelah dilewati 3 tahap tadi, fase keempat fase depresi. Jadi gimana tadi muncul seperti tadi Mahsunah tadi, rasain depresi, jadi kayak yang rasanya aku nggak bisa nolong apa-apa, aku tuh nggak mampu apa-apa, melihat diri tuh kayak buruk gitu ya. Akhirnya nggak mau, sedih gitu ya. Dan akhirnya dalam kondisi sekarang, alhamdulillah Ibu sudah berhasil keluar dari fase tadi yang keempat, dan akhirnya menerima
menerima diri bahwa acceptance, menerima bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah, bagian dari ternyata Allah itu punya, mereka masing-masing kita udah punya waktu, masing-masing kita udah punya plot-plotnya masing-masing, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kembali lagi seperti atau tidak sama dan menjadi tidak kembali lagi untuk mengalami demikian. Dan kita bisa lebih tenang lagi seperti itu. Itu fase yang saya bilang fase kehilangan. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu silahkan cek diri, cek cek diri masing-masing. Kira-kira saya dengan kondisi seperti ini saya berada di fase mana? Kalaupun saya ada mengalami kehilangan, entah itu dari sahabat, teman, keluarga, atau lingkungan sekitar. Oke, baik, untuk closing statement-nya saya lakukan apa yang Bapak Ibu membuat Bapak Ibu nyaman. Sadarilah bahwa saat ini kondisi kita berada pada situasi yang tidak nyaman, sehingga buat diri berdamailah dengan ketidaknyamanan tersebut dengan terus berpikir positif, sehingga emosinya akan lebih positif, imunnya juga akan bertambah, dan berperilakulah dengan lebih baik dan menyenangkan. Semangat, sehat terus, salam sehat jiwa. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dewi Nur Rizky atas pemaparan materi dan juga jawaban dari berbagai macam pertanyaan malam hari ini, memberikan kita banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman, dan juga ada sharing-sharing di dalamnya, bahwa tentunya Bapak Ibu sekalian, pikiran dan hati yang positif memberikan kita semangat lebih bagi diri kita untuk kita tetap siap menatap apapun yang terjadi, ikhlas dengan segalanya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan atas apa yang kita jalankan malam hari ini. Terakhir Bapak Ibu, marilah kita tutup pengajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Abda. Yang sekarang sedang isolasi mandiri, yang sekarang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih ya Pak. Semangat. Terima Semoga kasih sehat, Pak. Dewi. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Mohon izin. Izin ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon izin. Mohon izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Hostnya siapa Mas Abdal? Di NS ya? Saya Pak Satria, sekedar. Jadi ikut. Iya, enggak. Lah tadi dipeseni Paip. Kan Nih, saya online itu sama Paip. Di dua online itu apa namanya? Pengarahan MCCC PP untuk persiapan muktamar adik-adik IPM. Oh, nggih. Jadi saya pakai 2 HP anak saya sama pakai HP saya sendiri. Nggih. Ini saya sambil ngomong, kakak saya itu kan baru tadi swab, terus hasilnya kan positif, dia masih shock itu loh Pak.
Nggih. Jadi saya sambil ngomong kakak, maksudnya ngomong ini online, Nggih, nggih. ngechat gitu. Cuma kan dia kondisinya masih denial ya, jadi ini saya sambil mantau-mantau gitu. Posisi di mana, Bu? Di Seturan, Pak. Di Oh, Seturan. tak kira di Bang. Oh, nggih mboten, Pak. Anu wonten Seturan menika Pak Isnawan. Berarti kita tutup mawon nggih, Pak? Nggih, Bu, monggo, Bu. Dek Kiki terima kasih ya, Dek Kiki ya. Nggih, sami-sami Mbak Nita. Sehat Selamat terus nggih, istirahat. Bapak Ibu Salam semua. keluarga. Iya, Bapak Nggih. Ibu sekalian, mohon izin ditutup dulu nggih. Insyaallah besok malam kita jumpa lagi. Semoga dalam kondisi yang sehat, prima dan lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.